Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan ketua kelasnya baca doa. Alam. Tema-tema sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadirannya satu persatu ya. Ardihana Sari, Sahril Ramadan, Ardihana Sari. Oke, sekarang saya sudah cek kehadirannya. Sekarang saya akan lihat kerapiannya. Coba dimohon semua untuk berdiri. Saya lihat kerapian pakaiannya. Oke, sudah cukup bagus. Jangan ada yang pakai topi dalam kelas dan bajunya sudah masuk semua. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ardihana Sari untuk pimpin. Semua dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk bagaimana kita semangat dalam mempelajari materi kita hari ini, terlebih dahulu saya akan melakukan kesiapan semangatnya ya. Apakah kalian masih semangat? Semangat. Kayaknya masih loyo-loyo. Maka kita akan lakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat 1 kali dan tepuk semangat 2 kali. Saya komando tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Oke, sangat bagus sekali. Sudah semangat ya? Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, maka terlebih dahulu kita akan membaca 1 ayat Al-Quran ya. Silakan Abdul Firdan baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus bacaan Al-Qur'annya sudah sangat bagus Abdul Firdan ya. Oke, sebelum kita masuk di materi lebih mendalam, maka terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, mengapa Islam melarang ghibah? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan Abdul Firdan. Karena dapat merusak pertemanan baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan sekolah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Abdul Firdan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempraktekkan prinsip tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Rusarianto. Dengan cara mencari informasi apakah berita yang didapatkan sesuai dengan fakta atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk Rusarianto. Oke, sudah cukup bagus. Berarti kalian sudah paham terkait materi kita hari ini. Adapun materi kita hari ini adalah terkait ghibah dan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu yang pertama bisa dilihat di layar, peserta didik dapat menjelaskan larangan Islam terhadap ghibah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami prinsip tabayun khususnya dalam konteks media sosial.
Oke, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video terkait larangan Islam dalam hal ghibah, ya. Iya, Pak. Bisa dilihat di layar? Bisa. Dan ini akan menjadi bahan diskusi kalian untuk sebentar ya. Silakan diperhatikan. Oke, terkait video yang Bapak tampilkan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, Restiawati, silakan. Oke, contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Abdul Firdan. Dalam kehidupan sehari-hari adalah menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain. Oke, sangat cukup bagus jawaban dari Abdul Firdan. Kasih tepuk tangan. Jadi tadi teman-temannya sudah bertanya contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari. Dan Abdul Firdan telah menjawab seperti menceritakan kejelekan orang lain. Adapun dampak negatif dari gibah ini sendiri adalah bisa memutuskan silaturahmi seperti kalian misalnya Restiwati menceritakan kejelekan sehari Ramadan ke Awan, maka mereka akan menimbulkan suatu permusuhan, ya. Jadi kalian jangan coba-coba untuk menggibah ya, apalagi menggibah sesama teman-temannya. Dan kemudian Bapak di sini akan menjelaskan prinsip daripada tabayun. Jadi tabayun itu adalah proses menyelesaikan masalah dalam tradisi Islam. Misalnya, jangan mudah mempercayai suatu informasi sebelum kita meneliti dulu atau mencari informasi terkait gosip atau bahan cerita yang telah kita dapatkan. Maka dari itu pentingnya untuk kita bertabayun. Jangan gampang bergibah sebelum mencari tahu informasi yang lebih dalam. Atau misalnya mungkin dia mencuri padahal kok cuma dengar sama temannya, maka itu namanya gibah. Dan harus kita bertabayun dulu mencari informasi apakah ini betul atau tidak. Oke, sudah paham tentang apa yang Bapak jelaskan tadi? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang Bapak akan membagikan sebuah buku paket. Dan kalian karena semua sudah bawa HP dan bisa akses internet, saya ingin kalian mencari informasi di YouTube, di Google berupa artikel untuk bagaimana sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini tentang ghibah dan prinsip tabayun. Jadi sebentar kalian lihat di situ apa itu pengertian mulai dari prinsip tabayun, dan kalian akan catat di sebuah buku dan akan ditampilkan sebentar ya. Saya akan tunjuk satu-satu untuk menjelaskan apa yang kalian telah dapatkan dalam artikel ataupun video YouTube ataupun di buku yang Bapak bagikan. Silakan. Sudah? Oke, sekarang di sini Bapak akan membagi tugas menjadi 3 tugas. Yang pertama, menganalisa gambar terkait atau komik terkait tentang ghibah ya. Yang kedua, membaca buku teks dan memberikan pertanyaan esai minimal 150 kata. Dan yang ketiga, menonton video dan menyusun langkah konkret terhadap prinsip tabayun di dalam rumah maupun di sekolah. Jadi ini terserah kalian. Kalian mau menganalisa gambar atau komik, membaca buku, teks, ataupun menonton video. Saya beri kebebasan ya untuk kalian mengakses. Silakan kalian berdiskusi sesama kalian. Silakan. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan terkait apa yang telah kalian dapatkan? Silakan. Saya, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Saya tadi habis menonton video. Apa pertanyaannya?
Kenapa gibah merusak kehidupan sosial? Oke, mengapa gibah merusak kehidupan sosial? Jadi, kalau kita bergibah atau menceritakan kejelekan orang lain, maka kita akan dimusuhi oleh teman-teman kita, baik di lingkungan sosial masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi kalian jangan coba-coba untuk bergibah ya. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak di sini akan membagikan LKPD berupa materi kita hari ini tentang gibah dan prinsip-prinsip tabayun. Silakan kalian isi dan bisa dikumpul sebentar ya. Silakan. Oke, silakan dikumpul LKPD-nya kalau sudah. Sudah semua LKPD-nya? Sudah. Oke, karena sudah dikumpul, tadi kita sudah membahas tentang gibah dan tabayun. Sebelum kita keluar atau menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan simpulkan terlebih dahulu terkait materi kita hari ini. Jadi, gibah itu adalah perbuatan yang buruk yang tidak boleh dilakukan karena menjelekkan kejelekan orang lain. Kemudian, tabayun di sini adalah mencari informasi sesuai dengan tradisi Islam. Maka jika ada yang menjelekkan keburukan orang lain kepada kita, maka kita jangan langsung percaya, tetapi mencari dulu informasi apakah ini benar atau tidak atau salah. Oke, sudah paham semua saya rasa sampai di sini? Sudah paham? Oke, kalau sudah, saya anggap tuntas untuk pembelajaran hari ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang toleransi. Oke, silakan sebelum kita keluar, silakan ditutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Amin. Oke, karena sudah selesai berdoa, maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan istirahat dan menunggu pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan ketua kelasnya baca doa. Alam. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma untuk
Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadirannya satu persatu ya. Ardihana Sari, Sahril Ramadan, Ardihana Sari. Oke, sekarang saya sudah cek kehadirannya. Sekarang saya akan lihat kerapiannya. Coba dimohon semua untuk berdiri. Saya lihat kerapian pakaiannya. Oke, sudah cukup bagus. Jangan ada yang pakai topi dalam kelas dan bajunya sudah masuk semua. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ardihana Sari untuk pimpin. Semua dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk bagaimana kita semangat dalam mempelajari materi kita hari ini, terlebih dahulu saya akan melakukan kesiapan semangatnya ya. Apakah kalian masih semangat? Kayaknya masih loyo-loyo. Maka kita akan lakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat 1 kali dan tepuk semangat 2 kali. Saya komando tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Oke, sangat bagus sekali. Sudah semangat ya? Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, maka terlebih dahulu kita akan membaca 1 ayat Al-Quran ya. Silakan Abdul Firdan baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus, bacaan Al-Qur'annya sudah sangat bagus Abdul Firdan ya. Oke, sebelum kita masuk di materi lebih mendalam, maka terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, mengapa Islam melarang ghibah? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan Abdul Firdan. Karena dapat merusak pertemanan baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan sekolah. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Abdul Firdan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempraktekkan prinsip tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Rusarianto. Dengan cara mencari informasi apakah berita yang didapatkan sesuai dengan fakta atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk Rusarianto. Oke, sudah cukup bagus, berarti kalian sudah paham terkait materi kita hari ini. Adapun materi kita hari ini adalah terkait ghibah dan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu yang pertama bisa dilihat di layar, peserta didik dapat menjelaskan larangan Islam terhadap ghibah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami prinsip tabayun khususnya dalam konteks media sosial. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video terkait larangan Islam dalam hal ghibah ya. Iya Pak. Bisa dilihat di layar. Bisa. Dan ini akan menjadi bahan diskusi kalian untuk sebentar ya. Silakan diperhatikan. Oke, terkait video yang Bapak tampilkan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, Restiawati, silakan.
Oke, contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang bisa menjawab? Pak, Oke, Abdul Firdan. dalam kehidupan sehari-hari adalah menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain. Oke, sangat cukup bagus jawaban dari Abdul Firdan. Kasih tepuk tangan. Jadi tadi teman-temannya sudah bertanya contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari. Dan Abdul Firdan telah menjawab seperti menceritakan kejelekan orang lain. Adapun dampak negatif dari gibah ini sendiri adalah bisa memutuskan silaturahmi, seperti kalian misalnya Restiwati menceritakan kejelekan sehari Ramadan ke Awan, maka mereka akan menimbulkan suatu permusuhan, ya. Jadi kalian jangan coba-coba untuk menggibah ya, apalagi menggibah sesama teman-temannya. Dan kemudian Bapak di sini akan menjelaskan prinsip daripada tabayun. Jadi tabayun itu adalah proses menyelesaikan masalah dalam tradisi Islam. Misalnya, jangan mudah mempercayai suatu informasi sebelum kita meneliti dulu atau mencari informasi terkait gosip atau bahan cerita yang telah kita dapatkan. Maka dari itu pentingnya untuk kita bertabayun. Jangan gampang bergibah sebelum mencari tahu informasi yang lebih dalam. Atau misalnya mungkin dia mencuri padahal kok cuma dengar sama temannya, maka itu namanya gibah. Dan harus kita bertabayun dulu mencari informasi apakah ini betul atau tidak. Oke, sudah paham tentang apa yang Bapak jelaskan tadi? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang Bapak akan membagikan sebuah buku paket. Dan kalian karena semua sudah bawa HP dan bisa akses internet, saya ingin kalian mencari informasi di YouTube, di Google berupa artikel untuk bagaimana kalian sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini tentang gibah dan prinsip tabayun. Jadi sebentar kalian lihat di situ apa itu pengertian mulai dari prinsip tabayun, dan kalian akan catat di sebuah buku dan akan ditampilkan sebentar ya. Saya akan tunjuk satu-satu untuk menjelaskan apa yang kalian telah dapatkan dalam artikel ataupun video YouTube ataupun di buku yang Bapak bagikan. Silakan. Sudah? Oke, sekarang di sini Bapak akan membagi tugas menjadi 3 tugas. Yang pertama, menganalisa gambar terkait atau komik terkait tentang gibah, ya. Yang kedua, membaca buku teks dan memberikan pertanyaan esai minimal 150 kata. Dan yang ketiga, menonton video dan menyusun langkah konkret terhadap prinsip tabayun di dalam rumah maupun di sekolah. Jadi ini terserah kalian. Kalian mau menganalisa gambar atau komik, membaca buku, teks, ataupun menonton video. Saya beri kebebasan ya untuk kalian mengakses. Silakan kalian berdiskusi sesama kalian, silakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan terkait apa yang telah kalian dapatkan? Silakan. Saya Pak. Oke, apa pertanyaannya? Saya tadi habis menonton video. Apa pertanyaannya? Kenapa gibah merusak kehidupan sosial? Oke, mengapa gibah merusak kehidupan sosial? Jadi, kalau kita bergibah atau menceritakan kejelekan orang lain, maka kita akan dimusuhi oleh teman-teman kita, baik di lingkungan sosial masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi kalian jangan coba-coba untuk bergibah ya. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak di sini akan membagikan LKPD
berupa materi kita hari ini tentang ghibah dan prinsip-prinsip tabayun. Silakan kalian isi dan bisa dikumpul sebentar ya. Silakan. Oke, silakan dikumpul LKPD-nya kalau sudah. Sudah semua LKPD-nya? Sudah. Oke, karena sudah dikumpul, tadi kita sudah membahas tentang ghibah dan tabayun. Sebelum kita keluar atau menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan simpulkan terlebih dahulu terkait materi kita hari ini. Jadi, ghibah itu adalah perbuatan yang buruk yang tidak boleh dilakukan karena menjelekkan kejelekan orang lain. Kemudian, tabayun di sini adalah mencari informasi sesuai dengan tradisi Islam. Maka jika ada yang menjelekkan keburukan orang lain kepada kita, maka kita jangan langsung percaya, tetapi mencari dulu informasi apakah ini benar atau tidak atau salah. Oke, sudah paham semua saya rasa sampai di sini? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah saya anggap tuntas untuk pembelajaran hari ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang toleransi. Oke, silakan sebelum kita keluar, silakan ditutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Amin. Oke, karena sudah selesai berdoa, maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan istirahat dan menunggu pembelajaran selanjutnya.